Miliki buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura secara gratis. Ikuti saja kuis Suluk Gunung Jati di Radio NU. Caranya sangat mudah. Sebutkan apa yang kamu tahu tentang Sunan Gunung Jati. Tulis jawaban atau komentar kamu dengan mention @radio_NU. Jangan lupa hashtag kuis Suluk Gunung Jati. Jawaban ditunggu paling lambat 3 Oktober 2016 jam 24.00. Tersedia paket buku Suluk Gunung Jati karangan Enang Rokajat Asura bagi 3 orang pemenang. Pengumuman pemenang 4 Oktober 2016 di Radio NU dan Twitter @radio_NU. Kuis ini dipersembahkan oleh Radio NU dan penerbit Imania. Anda masih mendengarkan Bincang Budaya. Ya, kembali lagi di Bincang Budaya. Kalau di segmen tadi, di segmen obrolan sebelum break itu saya jadi membayangkan ya, kalau mungkin dalam kedisiplinan menulis itu kita Bapak menulis target berapa bulan, seharinya jadi berapa halaman. Kalau target seperti itu kan mungkin jadinya walaupun harus disiplin dan agak berat, jadi ya sudah bisa terlampaui gitu ya. Tapi mungkin lebih ribet atau lebih repot dan lebih harus serius sekali ketika yang mencari itu ya, data-data yang akurat itu. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Ketika kita riset, risetnya bisa lebih lama ya. Belakangan ini betul. Makanya tidak kalau misalnya menggarap apa yang berlatar sejarah, kalau kita datang ke daerah situ deh gitu kan ya, supaya bisa membayangkan kejadian seperti masalah mereka gimana gitu ya. Kalau kita masuk ke keraton Kasatuan Cirebon gitu kan, kita bisa melihat sisa-sisa, oh kayak gini, kita bisa membayangkan tahun yang lalu kayak gimana masyarakatnya gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Pak, kalau kerjasama dengan Imania ini sudah ke berapa atau dulu novelnya apakah langsung di Imania atau pernah dengan yang lain gitu diterbitkannya? Sebenarnya memenuhi pesanan Imania sudah cukup dilakukan setahun gitu ya. Jadi belakangan ini dengan Tania itu kan dari tahun berapa saya kerjasama? Dari tahun 2010 masih sudah mulai kerjasama itu. Jadi Imania memang memberi keleluasaan, ada keluasan untuk luas berapa setahun mampunya gitu kan. Jadi, saya konsentrasi sekarang hanya dengan penerbit baru dengan penerbit Imania. Kemarin juga saya ditelepon penerbit lain cukup besar gitu kan. Nah saya kan pernah nulis tentang Pantun Bogor. Awalnya penerbit itu nanya tentang Pantun Bogor. Ketika tahu saya mau menulisasikan Pantun Bogor, mereka nawarin langsung, gimana kalau kita yang terbitin? Sudah bicara masalah royalti, tapi saya bilang, wah ini kan melalui rencana saya bisa langsung terima gitu kan. Iya. Karena masih perlu pendalaman, ya gitu. Tapi yang jelas dengan Imania sendiri, ini kan masih punya beberapa novel yang belum selesai. Iya. Jadi untuk 2017 sepertinya masih konsentrasi dengan Imania. Luar biasa ya. Jadi nantinya jadi semakin disiplin gitu, dan harus memperkuat riset ini kayaknya. Saya kalau misalnya membaca novel atau menonton film yang berkaitan dengan sejarah, kita tinggal menikmati saja, tapi ternyata tuh di belakang sana sangat repot gitu ya dalam risetnya. Iya. Di dapurnya. Kan penulis tentang J.K. Rowling itu kan dia punya tim riset sendiri. Luar biasa kan. Iya. J.K. Rowling itu punya tim riset, misalnya perlu kondisi tentang hutan tropis gitu ya, apa yang ada di dalamnya itu ada tim riset sendiri. Dia tinggal
mendengar ceritanya, kemudian di transfer di naskah gitu. Iya. Dan di Indonesia belum ya? Di Indonesia belum. Kan untuk mata sejarah, untuk cerpen saja harus dibiasakan riset. Hanya tidak bisa kita membuat cerpen hanya mengandalkan imajinasi gitu kan. Iya. Menurut saya sih harus dibiasakan sejak awal sudah mulai riset gitu, sehingga penampilan tokoh yang digambarkan juga alami karena hasil riset kita gitu kan. Yeah. Mohon maaf, misalnya kalau di sinetron kita salah satu kelemahannya kan sisi risetnya. Betul. Jadi hasilnya. Kalau terbiasa dengan riset ya, mungkin akan luar biasa. Iya. Itu yang harusnya bisa kalau novel ya kita sebagai penulis yang ingin memberikan yang terbaik harus riset yang kuat gitu ya Pak ya. Betul. Kita tidak hanya karena ini ingin menyampaikan sesuatu kan, ingin menyampaikan sesuatu misi. Kalau misi itu disampaikan secara vulgar juga orang kan akan gampang membakar, ini terlalu menggurui kan. Tapi kalau kita smooth, kita kan memberikan bagaimana leluhur kita dulu, kan? Akan banyak secara tidak terasa akan kena itu misinya. Karena bagaimanapun menulis itu kan punya misi. Iya betul. Nah kalau ini kan teman-teman mungkin sudah ingin baca juga. Udah bukunya sudah tersedia ya di toko-toko ya? Toko-toko buku ya? Di toko-toko besar, Gramedia, nggak apa-apa aja nyebutin toko ya. Gramedia, Padamas, kemudian online juga udah insya Allah udah tersedia di seluruh Indonesia. Iya. Terima kasih. Selamat ya. Pertama selamat kami dari Radio NU mengucapkan selamat atas terbitnya novel terbaru ini. Semoga nanti semakin mencerahkan, menambah wawasan dan tidak hanya hiburan untuk kita, tapi ada data-datanya juga itu kan yang memang dianjurkan sekali gitu dalam penulisan sejarah. Itu yang menarik. Kemudian terima kasih sudah kita ngobrol di hari ini di acara saya. Mohon maaf ya Pak, terima kasih kan tadi sudah berbagi dan kami mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Ya kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Buat pendengar semua. Ya, terima kasih, selamat terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, itu dia obrolan saya dengan Pak Anang Rogajat Asura ya, tentang novel terbarunya, tentang proses dia menulis yang luar biasa ya. Pasti ini jadi lebih menarik sekali ya, lebih menarik lagi dan menarik sekali, selalu menarik sekali kalau membicarakan dan membaca gitu cerita-cerita novel yang berdasarkan sejarah gitu. Obrolan dengan Pak Anang sudah kita akhiri tadi, tapi nanti juga ada seperti saya janjikan itu obrolan dengan penerbitnya, dengan editor di Imania yang juga membantu menerbitkan proses di belakang layarnya gitu ya, bagaimana hingga akhirnya novel ini bisa kita nikmati. Saya nanti akan menghubungkan dengan beliau, dengan Pak Farid Widjan Al-Zuhri dari Imania. Tapi kita akan break dulu, jadi tetap di Bincang Budaya.